Kemudian untuk lehernya kita cek lagi. Cara ngeceknya seperti ini. Kalau untuk leher, jadi saya ajarkan semuanya secara detail ya. Kita bisa cek. Nanti leher kan seperti ini bentuknya. Materi ya. Oh, kebalik ding. Ini yang depan, ini yang belakang. Maaf tadi kebalik. Nah ini bahunya sini. Ini nanti sisi belakang. Ini depannya. Oke, kita bisa samakan dulu bagian samping ini. Kalau ada yang belum pas boleh dilangsamkan. Bentuknya kita bisa memperkirakan bentuknya itu biar selaras gitu ya. Ini kan terlalu apa namanya, nanjak apa gimana ya. Nah ini yang ini belum pas, yang ininya saya langsamkan sedikit. Jadi nanti pada saat jahit kerah itu lebih gampang. Walaupun bisa ditarik-tarik tapi biar pas dulu polanya. Sekarang kita ukur. Kalau misalkan ada perbedaan, itu biasanya di bagian depan ini bisa dirubah. Misalkan gini, ini terlalu menjorok ke dalam atau terlalu masih lurus, ini bisa dirubah bagian sini. Jangan belakangnya yang dirubah ya. Ini belakang, ini depan. Kalau ada perubahan, misalkan kurang atau lebih, ininya yang dirubah. Saya cek bagian kerahnya dulu, bajunya diambil dulu ya. Nih, saya ukur. Cara ukurnya seperti ini. Kita bagi dua saja biar gampang. Oke. Saya letakkan seperti ini. Ini kerahnya kerah koko karena untuk bagian bawah tok, tapi dia model penjahitannya kayak kerah kemeja, nggak ada cowakan di bagian depan ya. Seperti ini. Jadi nanti kerahnya itu nyampe sini, ujung sini. Kita ukur seperti ini. Nanti mana meteran nih? Nah, ini separuh ya. Kita ukur pas di jahitan kira-kira. Ngikutin saja bentuknya. Ada berapa senti? Ini ada 23,5. Kita coba tes apakah ini ada 23,5. Saya ukur seperti ini. Jadi saya ukur biar tahu nanti kalau misalkan ada kekurangan saya rubah atau bagian mana yang perlu dirubah gitu. Nah ini ada malah 24 teman-teman. Jadi ini totalnya 48 kalau keliling. Nah ini sedangkan untuk tadi yang kerahnya itu yang ini cuman 24 kurang masih. Nah kalau kita bikin kerahnya ini yang pas seukuran ini, teman-teman nanti kependekan. Kalau misalkan ini benar-benar sama persis sama ini, kita perlu penyesuaian lagi. Sepertinya tadi saya bikin itu bagian kerung leher ini dia terlalu melengkung. Sebenarnya enggak harus melengkung itu ya. Kalau kita perhatikan di bagian ini itu dia agak langsam sininya. Saya akan rubah sedikit. Ini saya ajarkan cara merubahnya. Kalau misalkan kurang panjang bagian ininya, ini bisa diturunkan lagi sedikit teman-teman, atau bisa dimasukkan. Cuman karena ini malah kepanjangan, saya akan tambah lagi. Jadi ini buat pelajaran juga teman-teman. Kalau membuat pola seperti ini, awal pemotongan di bagian kerung leher itu ini saya sudah siapkan untuk tambalannya. Di bagian ini lebih baik buat jaga-jaga potongannya itu agak lurus saja dulu, baru nanti kurang panjang di coak seperti itu ya. Saya tambah dulu bentar. Ini nanti saya ini apa namanya, kerungannya saya rubah. Oke, saya ulangi. Tadi kan ini ada agak kepanjangan karena saya ini bagiannya terlalu melengkung. Saya akan berusaha kalau teman-teman bikin itu dari sini, usahakan agak lurus saja gitu ya, seperti ini. Jadi jangan terlalu melengkung menjorok banget. Jadi nanti itu resikonya bisa kepanjangan. Nah, walaupun ukuran naik turunnya itu udah sama dengan sampelnya. Jadi seperti ini, cari amannya dulu. Nanti kalau baru kurang panjang boleh di kerung lagi seperti itu. Tadi saya lupa bagian ini terlalu udah saya bikin melengkung. Soalnya sebenarnya kalau saya membuat untuk kerah ini, saya nggak pakai penggarisan yang segitiga itu. Saya tunjukkan penggarisan saya. Saya nggak menggunakan garisan ini sebenarnya biasanya. Kalau ini kan tadi saya pakai ini ya. Ini terlalu melengkung teman-teman. Ini ya. Karena saya biasanya itu pakai penggarisan ala saya sendiri. Karena saya uji. Biasanya seperti ini. Dia bentuknya itu lebih langsam. Nah segini. Memang bentuknya seperti ini. Kalau penggarisan saya. Tapi kalau teman-temannya Mas Manto penggarisannya dijual enggak?
saya belum jual penggaris ini. Saya ini baru istilahnya riset saya ya. Jadi untuk yang paling pas itu nanti penggarisan itu kadang-kadang dari pasaran itu nggak bisa dipergunakan 100%. Kita harus sedikit memodifikasi. Nah seperti itu ya. Ini saya simpan dulu. Nah kalau pakai penggarisan ini kelemahannya dia terlalu melengkung, maka ini jadi kepanjangan seperti itu. Nah saya akan ukur ulang lagi. Nanti kalau kurang panjang ini saya cuak sedikit lagi. Ini saya tambahin tadi sekitar ini 1,5 cm. Nah maka saya bisa ukur ulang. Kalau ini nanti bisa lebih pendek lagi. Saya membutuhkan tadi sekitar 23,5 lebih sedikit. Jangan sampai 24 gitu ya intinya. Nah seperti ini ada 23,5 sampai titik ini ya. Jadi lebih pas, udah pas dengan ukuran tadi kerah yang rencana. Jadi ininya jangan terlalu melengkung bagian utama depan ini ya. Dimengerti teman-teman? Oke, sekarang akan saya ajarkan cara menjiplak pola kerahnya. Jadi untuk badan saya anggap sudah selesai. Kita akan beralih ke pola kerahnya. Kerahnya tadi 23,5 dikali 2 itu ini apa namanya 47. Jadi tapi yang saya ajarkan itu cara menjiplaknya bagaimana sih kalau untuk setiap kerah. Walaupun saya pikir bentuknya ini enggak terlalu sempurna, tapi pokoknya saya ajarkan cara menjiplaknya saja dari kerah yang sudah ada teman-teman, seperti ini. Baiklah, ini saya lipat kertasnya ya. Saya lipat seperti ini. Ini sekaligus buat sekalian panjangnya gitu. Buat teman-teman, saya ajarkan cara menjiplak pola. Kalau bingung belum tentu bisa bikin pola, perhitungannya rumit gitu ya. Kita ambil saja kerah yang udah ada. Kita ukur dulu ini berapa sih tingginya kerah yang ini ya. Ini saya pikir agak kecil. Ini cuma berapa ini? 2,5. Tapi nggak apa-apa, pokoknya ikuti saja. Kalau 3 cm ya 3 cm, ikuti saja. Ini saya udah lipat teman-teman. Jadi ini nanti bagian belakang ya, ke depannya sini. Kita letakkan dari bagian ini naik 2,5. Ikuti sesuai ukuran pola. Biasanya kalau sekitar sini 7 cm tetap masih sama ukurannya. Oke, jadi sini masih 2,5. Nah, kita akan jiplak. Diratakan saja bagian ini, jangan mengkeret. Diratakan seperti ini, jangan terlalu melengkung. Kalau melengkung dia berkelut seperti ini, jangan dipaksakan lurus. Seangklehnya saja kita letakkan bagian pinggiran ini seperti ini. Bentar. Oke. Ini cara menjiplaknya ya, cara paling gampang buat pemula. Nah, kita ikuti saja alurnya, jangan dipaksakan. Oke, seperti ini. Jadi nanti teman-teman biar persis pola kerahnya, badannya itu sama dengan sampel ininya. Ini saya tandai titik-titik seperti ini. Saya pakai pulpen ya biar lebih presisi. Soalnya kalau pakai spidol bisa melebar-lebar. Oke, teman-teman bisa pakai pensil mungkin. Bagian yang atas saja yang ditandai dulu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita perkirakan tingginya kan sama 2,5. Ini di bagian ini 2,5. Maka nanti bentuknya itu kira-kira seperti ini. Ini nanti bentuknya itu sama persis dengan sampel seperti itu. Oke, saya gunting teman-teman. Nanti kira-kira bentuk polanya seperti ini. Kalau kurang rata nanti bisa diratakan, dilangsamkan, diselaraskan gitu ya. Jadi nanti bentuknya lengkungannya itu ketinggiannya juga sama. Oke, nah yang ini juga sama, kita selaraskan, potong segini. Soalnya kalau untuk kerah koko itu dia naiknya dari bawah itu beda-beda, ada yang 3 cm, ada yang 5 cm ya, kalau yang semakin rebah itu. Nah, nanti ini pola fullnya seperti ini. Ini panjangnya dan bentuknya itu sama persis dengan yang ini. Ya, kalau ada perbedaan paling pergeserannya sekian mili gitu ya, nggak ini banget. Nah, ini polanya ini nanti tinggal diganti menggunakan kain keras staplek dan dijahit seperti biasa. Jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya ada tambahan lagi untuk posisi saku. Nah, ini posisi saku kita ikuti saja. Gampang kalau ini ketinggiannya dan juga posisinya bagaimana. Saya ambil contoh ini, kita ambil badan depan saja karena posisi saku di depan.
Kalau teman-teman mau ngikuti ini, nggak tahu cara ngitungnya, tinggal ikuti sampel saja yang ini. Kita ukur dari atas. Kalau dari atas, karena ini badan depan, potongannya jangan yang atas ini ya, dari titik ini saja. Ini kan di sini posisinya. Nah, karena ini kan sambungan di ini, kita turun ke bawah ada berapa senti? 19 cm. Oke, saya corek dulu, bentar seperti ini. Nah, 19 ya. Kemudian dari samping berapa? Kita samakan dengan ini, langsung dari samping ini ujung sini saya, boleh dari tengah, dari posisi kancing, tapi saya akan dari sini saja. 8 cm dari samping, 8 cm. Nah, ini posisi saku, jadi yang paling penting itu posisi sininya. Kemudian lebarnya berapa? Sakunya 11 cm, ke samping 11 cm. Nah, ini posisinya. Ya, kalau mengikuti pola kemejanya itu seperti itu. Bentar, tak garis dulu. Nah, nanti untuk bagian yang ke bawahnya teman-teman tinggal sesuaikan. Mau dibikin segitiga seperti ini, mau dibikin melengkung juga nggak masalah. Nah, yang penting posisinya tepat di sini sesuai contoh. Jadi nanti pelanggan itu merasakan pola ini, jadi yang dibikin dari pola ini sama persis dari posisi kantongnya dan ukuran semuanya. Nah, demikianlah teman-teman ya proses pengkopian pola dari kemeja baju yang sudah jadi seperti ini. Kebetulan saya menggunakan sampel kemeja tapi model kerah koko. Trik ini bisa teman-teman aplikasikan untuk baju wanita pun sama saja, untuk kemeja biasa ya, ke reguler, lengan panjang pun sama, triknya sama saja intinya. Oke, seperti itu. Silahkan buat teman-teman yang belum bisa bikin pola, bisa order di toko online saya di Jamlan Store ya. Ada berbagai macam pola buat pemula. Itu sangat memudahkan ya. Jadi teman-teman yang nggak mau pusing-pusing bisa order langsung pada saya. Polanya udah siap, tinggal teman-teman pakai langsung jadi. Ada beberapa juga yang sudah ada video cara penjahitannya. Nanti untuk semuanya saya bikinkan videonya supaya lebih memudahkan pada saat penjahitan buat teman-teman yang nggak tahu cara menjahitnya. Saya ajarkan secara detail seperti biasa ya. Oke, sekian dari saya Sumanto dari Jamlan Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.